Di sini disebutkan hari Jumaat bentuknya seperti cermin yang sangat putih, bersih, dan ada titik hitam di tengah-tengahnya. Wallahu a'lam apa yang dimaksud oleh Nabi dengan titik hitam. Namun bisa jadi yang dimaksud adalah Jumaat itu begitu besarnya keutamaannya, dia berada dalam bentuk yang putih di tengah-tengah dunia yang hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh. Kita masih berada di dalam bab anjuran untuk memuliakan Jumat dan ibadah di dalamnya. Masih tersisa beberapa hadis. Di pertemuan kita yang terakhir kita membahas salah satu hadis Nabi yang menyebutkan bahawa barang siapa yang mempersiapkan diri di hari Jumaat dengan mandi, atau sebelum Jumaat dia mandi, kemudian memakai minyak wangi, lalu keluar dari rumahnya dan sampai di masjid, dia datang dalam keadaan tidak memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk di dalam masjid. Lalu kemudian dia salat 2 rakaat. Lalu ketika khatib naik ke atas mimbar, dia diam mendengarkan khutbah, maka diampunkanlah dosa-dosanya di antara satu Jumaat dengan Jumaat yang lain. Itu keutamaan orang yang memuliakan ibadah di hari Jumaat. Baik, kita sambung. Berikutnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik menceritakan, uridat ala Jum'ah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas, pada satu hari dinampakkanlah Jumaat atau hakikat Jumaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu biha Jibril alaihi salam. Jumaat itu dibawa oleh Jibril alaihi salam fi kaffihi, ya, jadi di tangan Jibril membawa Jumaat dan bentuknya kal mir'atil bayda fi wasatiha kan nuqtatis sauda. Jadi Jibril membawa Jumaat dalam bentuk cermin yang putih sekali, lalu di tengah-tengahnya ada titik yang berwarna hitam. Jadi ini perlu difahami lebih dahulu bahawa hakikatnya semua makhluk Allah itu ada bentuknya. Jadi semua selain dari Allah adalah makhluk. Jumhur ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan selain daripada Allah adalah makhluk.
Maka arasy makhluk, langit makhluk, bumi makhluk, kursi Allah makhluk. Jadi yang semula jadi itu hanya Allah. Selain daripada itu semua dicipta oleh Allah. Arasy pun dicipta oleh Allah. Dan semuanya yang dinampakkan ke manusia itu ada kalanya yang tidak terlihat dengan zahir mata manusia, tapi bisa dijalani. Contohnya hari-hari yang kita jalani, kita tidak mengetahui bentuk hari-hari tersebut, tapi kita menjalani hari-hari tersebut. Dan di sini disebutkan hari Jumaat itu bentuknya yang dibawa oleh Jibril seperti cermin yang sangat putih. Itu dinampakkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu banyak hadis lain yang menyatakan tentang keadaan-keadaan seperti itu. Contohnya ketika kita mengingat-ingat tentang kematian. Kematian itu makhluk, Allah yang cipta kematian. Bagaimana bentuk mati? Tidak ada yang tahu. Bentuk mati tidak ada yang tahu. Bentuk hidup juga tidak ada yang tahu. Tapi ada hadis bahawa ternyata di padang mahsyar nanti, ketika semua orang sudah berkumpul, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan di tengah umat manusia seekor kambing hitam. Jadi ditampakkan di depan manusia seekor kambing hitam. Lalu Allah berkata kepada semua hamba, lihatlah kambing hitam ini, inilah kematian, kata Allah. Ini hadis yang sahih. Inilah kematian, dan hari ini kusembelih kematian. Maka kemudian disembelihlah kambing hitam itu, dan matilah mati. Jadi hari itu matilah mati, tidak ada lagi mati, karena mati sudah disembelih oleh Allah. Bentuknya ternyata seperti seekor kambing hitam. Silakan dicek hadisnya di Google bagaimana bentuk kematian. Jadi setelah disembelih maka tidak ada lagi mati. Disitulah kata Allah kemudian mengatakan, hari ini tidak ada lagi mati. Jadi semua yang berada di padang mahsyar, yang ada cuma hidup selama-lama. Makanya penduduk surga hidup selama-lama, yang di dalam neraka pun hidup selama-lama. Yang abadi di dalam neraka itu tidak diiringi dengan kematian, dia terus hidup. Makanya Allah menggambarkan la yamutu fiha wa la yahya. Penduduk neraka itu tidak mati, tidak hidup. Maksudnya ketika disiksa la yamut, tidak bisa mati. Tapi ketika dia baru merasakan seperti mau mati saking dahsyatnya siksa, lalu kemudian Allah hidupkan kembali. Begitu terasa hidup satu detik, Allah siksa lagi sampai dia merasakan seperti mati. Dihidupkan lagi, terus saja berputar begitu. Khalidina fiha abada, selama-lama. Bagi orang kafir selama-lama. Bagi mukmin di dalam neraka begitu hidupnya. Tapi ketika dosa-dosanya sudah setimpal dengan azab, maka Allah akan buat dia menjadi arang. Jadi jasadnya, dalam hadis Nabi disebutkan, hadis yang sahih juga, jasadnya akan menjadi arang di dalam neraka. Dia tidak lagi merasakan siksa. Disitulah kemudian mukmin diangkat oleh Allah dari neraka, lalu baru dimasukkan ke surga. Nah, ini makhluk yang bernama mati. Jadi mati itu ternyata bentuknya begitu. Kita tahu dunia, bagaimana bentuk dunia kita tidak bisa lihat karena kita berada di dalam dunia.
Ternyata waktu Nabi Isra Mi'raj disebutkan bahawa Nabi melihat seorang nenek tua yang memanggil-manggil Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, siapa nenek tua itu? Jibril mengatakan, itulah dunia, terus tua, dia terus bertambah tua, bertambah tua. Jadi yang mengejar-ngejar dunia hari ini sebenarnya sedang mengajar nenek tua. Anak gadis yang datang di belakang kita adalah akhirat. Jadi akhirat terus mendekat, dunia terus berlari semakin tua. Malah kita yang tua-tua kita kejar. Padahal di dunia saja disuruh kahwin sama nenek-nenek tidak mau, tapi hakikat kita mengejar nenek tua. Maka yang gila dunia itu sebenarnya sedang mengejar makhluk yang bernama dunia. Maka semua ada bentuk dan hanya Allah yang tahu. Di sini disebutkan hari Jumaat bentuknya seperti cermin yang sangat putih, bersih dan ada titik hitam di tengah-tengahnya. Wallahu a'lam apa yang dimaksud oleh Nabi dengan titik hitam. Namun bisa jadi yang dimaksud adalah Jumaat itu begitu besarnya keutamaannya, dia berada dalam bentuk yang putih di tengah-tengah dunia yang hitam. Faqal, lalu Nabi bertanya, ma haza ya Jibril, apa ini wahai Jibril, apa yang kau nampakkan ini kepada aku? Qal, Jibril berkata, hazihi al-jum'ah, inilah Jumaat, inilah hari Jumaat. Kata Jibril, ya'riduha 'alaika rabbuka litakuna laka 'aidan. Jumaat ini telah dinampakkan kepadamu, diberikan kepadamu wahai Muhammad sebagai Aid, sebagai hari raya untuk kamu dan umatmu. Jadi liqaumika wa min ba'dik, Jumaat ini sebagai Aid, hari raya untukmu dan umatmu dan orang-orang setelahmu, maksudnya yang hidup setelahmu. Makanya Jumaat itu adalah hari raya kita dalam seminggu. Kita ini punya 3 hari raya dalam setahun 2 kali, Aidul Fitri dan Aidul Adha. Dalam seminggu setiap Jumaat itu hari raya kita, yaitu hari besar yang kita di dalamnya diberikan banyak kelebihan, banyak diberikan keutamaan. Makanya di Arab, di negeri-negeri Arab, hari Jumaat itu karena dianggap hari besar, diliburkan. Hampir semua Arab meliburkan hari Jumaat. Jadi tidak ada kerja di hari Jumaat. Apa yang dilakukan di hari Jumaat? Semua mempersiapkan diri untuk memuliakan Jumaat. Nah, jadi ketika diliburkan, orang punya waktu untuk pergi Jumaat lebih awal. Di kita Jumaat disuruh kerja. Yang lebih parah bukan hanya kerja, menghiasi Jumaat dengan maksiat. Jadi hari Jumaat itu hari joget-joget di tengah lapangan, ya. Sebagian kantor-kantor itu menyuruh senam, ya, jadi ada senam Jumaat. Masuk kantor hari Jumaat senam, yang perempuan-perempuan disuruh berdiri di depan, yang laki-laki disuruh berdiri di belakang para perempuan. Kemudian senam pagi lah, 1 jam senam. Itu yang laki-laki mana ada senam itu, dia hanya melihat perempuan yang senam di depannya. Begitu hiasan hari Jumaat kita. Nanti kadang-kadang setelah itu gotong royong, bersih-bersih paret, istilahnya Jumaat bersih, gotong royong. Setelah itu ya terserah, mau main bola, main apa saja, itu dilakukan program itu di hari Jumaat. Nanti semua sudah capek, menjelang pukul 12 tidur. Kapan datang Jumaat? Waktu khatib sudah turun dari mimbar. Kan mantap kali program kita memuliakan Jumaat, ya?
Nanti pagi ada yang model jogging keliling Dut Semami, keliling waduk sampai berapa kali, pulang. Kemudian seperti cerita tadi, hari Jumaat, datang Jumaat setelah khatib berada di atas mimbar, malaikat sudah menutup catatan amal. Begitulah hiasan kita di hari Jumaat. Jadi tidak ada cerita memuliakan Jumaat. Dan ini berbanding terbalik dengan keadaan di negeri-negeri yang memuliakan Jumaat. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis ini sebenarnya Jumaat itu adalah hari raya untukmu. Arti hari raya, kita selayaknya hanya mempersiapkan kemuliaan untuk memuliakan Jumaat, dan itu pun batasannya sampai habis salat Jumaat saja. Kalau sudah selesai salat Jumaat, fantashiru, kata Allah, bertebaranlah engkau kembali mencari nafkah. Kan enggak disuruh sampai sepanjang Jumaat asar di masjid terus-terusan, tidak. Hanya perlu mempersiapkan diri mulai dari maghrib, terbenamnya matahari di hari Kamis, malam Jumaat, itu disuruh muliakan, terus sampai selesai salat Jumaat. Faiza qudiyatis salah, kalau sudah selesai Jumaat, fantashiru, kembalilah, kata Allah, bertebaran. Kajak kata Allah, kami tapeng, pergi cari rezeki lagi, kata Allah. Begitu seharusnya. Jadi ini yang perlu ditanamkan dalam hati, bahwa kegembiraan datangnya Jumaat itu dengan memuliakan Jumaat, karena dianggap hari raya dalam agama ini. Lalu disambung oleh Jibril, walakum fiha khair, dalam Jumaat itu banyak sekali kebaikan yang diturunkan Allah kepadamu. Takunu antal awwal, engkaulah Muhammad, iaitu engkaulah manusia atau orang yang pertama menerima Jumaat. Wa takunu al-yahudu wan nasara min ba'dik, Yahudi dan Nasrani itu tidak bisa menerima Jumaat. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis yang lain, itu sejarahnya semua agama langit, Jumaat yang telah ditetapkan Allah untuk dijadikan sebagai hari ibadah, hari yang mulia. Dalam hadis-hadis yang panjang disebutkan Yahudi itu juga ditetapkan Allah Jumaat. Setelah Allah tetapkan Jumaat, orang-orang Yahudi melawan Nabi Musa. Mereka meminta jangan Jumaat, mohonlah kepada Allah agar memindahkannya di hari Sabtu. Allah murka. Jadi sudah diberi perintah Jumaat untuk berhenti dari semua kerja untuk ibadah, tapi mereka melawan, yaitu dengan meminta di hari Sabtu. Makanya orang Yahudi itu suka melawan Allah, suka melawan Nabi. Maka disebut oleh Allah ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub alaihim adalah Yahudi, orang-orang yang dimurkai, suka melawan Nabi, suka melawan Allah. Akhirnya Allah kabulkan permintaan mereka, dipindahkan ke hari Sabtu, tapi dalam kemurkaan Allah. Allah pindahkan, tapi Allah murka. Sebagai hukumannya, Yahudi itu tidak dibolehkan untuk mencari nafkah sama sekali di hari Sabtu. Semua harus duduk di rumahnya untuk ibadah. Dan ketika itu orang-orang Yahudi ini yang kebanyakannya berprofesi mencari ikan sebagai nelayan, ternyata melihat keadaan bahwa hari Sabtu ikan-ikan malah berkumpul, karena mereka tahu bahwa mereka tidak dijaring. Maka kumpulnya ikan-ikan di masa itu adalah hari Sabtu. Dan orang-orang Yahudi sudah mulai berbisik-bisik di antara mereka, ternyata hari Sabtu yang kita dilarang untuk mencari nafkah, di situ pula ikan semuanya berkumpul. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengkhianati perjanjian. Pertama minta hari Jumaat, melawan, dipindah ke hari Sabtu. Lalu mereka khianat. Ketika Allah mengatakan enggak boleh cari nafkah, mereka khianat. Caranya, mereka pasang jaring di hari Jumaat, ngambilnya di hari Minggu.
Jadi pasang jaringnya di hari Jumaat untuk menjaring ikan di hari Sabtu, tapi mereka nggak datang di hari Sabtu itu, hanya jaringnya saja yang sudah dipasang di hari Jumaat, nanti ngambilnya di hari Minggu. Begitu pengkhianatan mereka. Jadi diolah, bahasa kita ngolah, Pak. Makanya orang-orang yang suka ngolah itu sebenarnya khianat saja itu. Yang haram diolah-olah, Pak. Dibuat-buat seakan-akan mirip yang halal, padahal pengkhianat semua. Jadi jemaah melakukan Allah beri hukuman. Apa hukumannya di masa itu? Disitulah Allah katakan, kami jadikan mereka kiradatan wal khanazir, kami jadikan mereka kera dan babi. Kera dan babi ini ada beberapa versi kalau dalam tafsir. Ada yang mengatakan bahawa memang betul-betul Allah jadikan kera dan babi, dirubah menjadi kera dan babi dalam bentuk fisik kera dan fisik babi, saking murkanya Allah SWT. Tapi ada juga tafsir yang mengatakan bukan fisiknya yang dijadikan kera dan babi, tapi gaya hidup mereka, cara berfikir mereka seperti kera dan babi, yaitu tamak, rakus, kotor, hidup tidak peduli dengan semua peraturan. Makanya kalau kita berfikir ke tafsir ini, Yahudi itu sampai hari ini begitu, kan? Mereka itu kan orang numpang di Palestin. Jadi orang yang minta tanah sedikit diselamatkan oleh bangsa Palestin agar sedikit punya tanah untuk tinggal, karena belas kasihan orang-orang Palestin. Sekarang mereka menjadikan Palestin seperti orang numpang pada mereka. Begitu keadaannya. Makanya Yahudi menolak Jumat. Nasrani juga sama. Nabi yang mengatakan dalam hadis yang lain, Nasrani juga sama, dibebankan hari Jumat, ternyata juga ditolaknya, sehingga Allah pindahkan ke hari Ahad, yaitu hari Minggu. Tapi juga dibarengi dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang menerima adalah Muhammad dan umatnya. Kitalah yang hari ini tidak pernah melawan Allah untuk mendirikan Jumat sebagai hari kemuliaan. Makanya Jibril mengatakan, engkaulah orang yang pertama menerima Jumat dengan setulus hati. Makanya umat Muhammad hari ini, Pak, enggak pernah melawan Allah meminta pindah di hari yang lain. Walaupun banyak yang tidak datang Jumat, tapi yang minta pindah di hari lain enggak ada. Yang enggak datang banyak, Pak. Ini yang enggak datang nanti uruskan sendiri dengan Allah. Ketika sudah ketemu sama Allah, bereskan sendiri urusannya. Karena kata Nabi SAW, 3 kali tidak datang Jumat, 3 kali tidak datang Jumat mutahawinan atau tahawunan, dalam keadaan meremehkan Jumat. Enggak mesti berturut-turut. Nanti ada hadis lain yang berturut-turut, tapi ada hadis yang menyebutkan 3 kali semenjak wajib Jumat sengaja meninggalkan Jumat dengan keadaan meremehkan, maka Allah stempel hatinya dengan kemunafikan. Saya sudah pernah bilang, anak kita laki-laki kenapa menjadi munafik? Di depan kita terasa baik, ternyata dia pengkhianat di belakang kita. Kalau istri-istri melihat suaminya, kenapa di depan senyum sana senyum sini, ternyata di belakang dia punya maksiat-maksiat yang dia lakukan. Dan ciri-ciri munafik itu salah satu penyebabnya adalah tidak pergi Jumat. 3 kali tidak mendatangi Jumat tahawunan, maka Allah stempel. Allah kalau sudah stempel itu susah dicabut. Maka penghilang hidayah yang menyebabkan tidak dapat hidayah adalah tidak menghadiri Jumat. Oleh karena itu Bapak Ibu, berhati-hati membiarkan anak tidak pergi Jumat. Kalau mau selamat satu keluarga, paksa untuk pergi Jumat. Baik, sedikit lagi kemudian Nabi sambung, wa fiha sa'atun la yad'u ahadun rabbah fiha bi khairin huwa lahu qusima illa a'tahu. Di hari Jumat itu ada satu waktu yang apabila seseorang berdoa kepada Allah memohon sesuatu kebaikan, maka dipastikan semua permintaannya dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hari Jumat itu hari mulia, mulai dari maghrib Kamis itu hari-hari yang Allah mengabulkan doa. Tapi ada satu waktu yang instan
segera dikabulkan oleh Allah. Mana satu waktu itu? Para ulama masih khilaf. Jumhur ulama mengatakan yang dimaksud berdasarkan hadis yang lain iaitu ketika khatib sedang berada di antara dua rukun al-khutbah. Jadi ketika khatib sudah baca barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum dan seterusnya, dia duduk. Nah, waktu yang sesaat itu dia duduk itu, sebelum dia naik ke rukun yang kedua, bangun kembali, disitulah waktu yang paling makbul untuk berdoa. Maka semua disuruh berdoa, disuruh semuanya, makmum disuruh berdoa, minta apapun, dan tidak ada permintaan yang lebih baik kecuali minta selamat, kebaikan dunia dan akhirat. Makanya kalau di situ mau minta anak yang saleh, minta di situ. Minta isteri yang salihah di situ. Yang belum punya isteri, minta di situ. Kalau seandainya kita punya masalah yang banyak, tidak tahu minta apa karena banyak sekali masalah, maka ucapkanlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terserah engkau ya Allah, yang penting buat kami di dunia ini baik, di akhirat pun kami baik. Ucapkan itu ketika sedang khatib duduk di antara dua rukun al-khutbah. Itu pandangan yang pertama. Jadi jangan lalai, Pak. Karena saya pernah menghadiri beberapa kali Jumat di beberapa masjid, itu ada orang yang Jumat membuka HP, balas WA, kemudian masih melihat tayangan di YouTube. Ada yang main game, Pak. Saking gilanya ada yang main game. Khatib sedang berada di atas mimbar, main game dengan HP-nya. Ini orang bodohnya minta ampun. Bodoh boleh, tapi jangan sampai bodoh sekali. Kalau Jumat sampai main game ketika khatib sedang khutbah, itu bodoh sekali. Itu waktu yang Nabi mengatakan di tengah-tengahnya ada waktu yang paling mustajabah doa. Di situ yang kadang-kadang orang tertidur, Pak, di dinding itu, tercampak dia di dinding. Khatib turun baru sadar kapan dia doa. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, ada yang mengatakan setelah salat asar di hari Jumat, itu waktu mustajabah doa. Hari Jumat sebelum datangnya maghrib, setelah salat asar, itu waktu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu yang dikabulkan doa. Makanya di dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh itu disebutkan salah satu waktu terbaik menikahkan anak adalah hari Jumat ba'dal asar. Ijab kabul terbaik itu dalam kitab itu disebutkan hari Jumat ba'dal asar. Kenapa? Bertemunya dua waktu istijabah doa. Waktu hari Jumat istijabah doa, lalu waktu ba'dal asar. Karena ba'dal asar menuju ke maghrib itu juga waktu istijabah doa, berkumpul di hari Jumat. Maka ketika seseorang mendoakan kedua mempelai, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, maka insya-Allah kalau Allah makbulkan, dan pasti Allah makbulkan, mereka akan hidup bahagia selama-lama di dalam ketaatan. Jadi kalau bisa lakukan akad nikah setelah salat asar hari Jumat, itu lebih utama. Itu yang disebutkan melihat hadis-hadis tentang kemuliaan hari Jumat. Baik, kemudian aw yata'awwazu min syarrin illa dafa'a anhu ma huwa a'dham minhu. Kalau seseorang meminta kepada Allah berlindung dari keburukan di waktu istijabah doa, itu pasti Allah lindungi dia. Wa nahnu nad'uhu fil akhirah yaumal mazid. Kami menamakan hari Jumat itu di akhirat nanti yaitu hari al-mazid, yaitu hari tambahan. Maksudnya hari menambah-nambah amal. Jadi hadis ini Bapak Ibu yang Allah muliakan menunjukkan kelebihan hari Jumat. Maka oleh karena itu jangan sia-siakan hari Jumat ketika datangnya Jumat. Banyak orang yang hari ini, Pak, menyamakan antara Jumat dengan hari yang lain. Tidak ada kemuliaan, tidak ada apapun. Ya karena kita settingan begitu, Pak. Settingannya Jumat pun tetap masuk fingerprint, malah Jumat harus masuk lebih awal, keluar jam 12, nanti jam setengah 2 masuk lagi. Enggak ada kemuliaan kecuali kita datang di hari Jumat untuk salat. Dari pagi, dari maghribnya enggak ada bacaan-bacaan apapun yang kita menampakkan diri bahwa ini hari Jumat, malam Jumat. Orang tua kita dulu asal malam Jumat
Itu selalu mewasiatkan pada semua anak-anak. Ini malam Jumaat ya. Ini malam Jumaat ni. Ada yang suruh baca Yasin, ada yang suruh baca Kahfi, macam-macam. Disuruh muliakan, diingat-ingatkan. Hari ini malam Jumaat tidak ada apa-apanya. Malah yang sinetron sambung dengan sinetron, yang nonton filem di TV itu juga malam Jumaat, karena malam Jumaat itu filmnya berubah jadi filem horor. Ditunggu-tunggu pak satu keluarga, yang diingatkan, nak malam ni malam Jumaat ada filem horor nak. Itu yang dinanti-nanti. Tidak ada kemuliaan, tidak ada bacaan apapun, sampai datang besoknya masuk kantor seperti biasa, semuanya enggak ada kemuliaan. Maka sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahawa seandainya bapa ibu menjadi pemimpin di dalam satu instansi, atau bapa ibu adalah komandan di dalam satu tempat, maka aturlah hari Jumaat menjadi hari kemuliaan. Jadi kalau bisa buat pengajian, ya, Jumaat pagi itu buatlah pengajian atau halaqah-halaqah agar orang terbangun hatinya, kerana itu hari mulia. Jadi para pimpinan-pimpinan kantor itu manfaatkan Jumaat, ya. Jadi enggak usahlah sampai sama dengan hari yang lain, ya. Bapa-bapa yang para komandan, manfaatkan hari Jumaat, buat Jumaat pagi sebagai hari yang mulia, ya. Habis pengajian suruh salat duha semuanya, kemudian buat sesuatu, hari bersedekah, hari apa saja. Nah, begitu programnya seharusnya di hari Jumaat. Lepas salat Jumaat, silahkan pergi ke mana saja. Allah yang suruh, bahkan Allah suruh. Jadi maksud Allah suruh itu adalah jangan terus-terusan di masjid. Ini enggak baik juga, habis Jumaat masjid terus-terusan sampai asar, enggak. Disuruh cari lagi nafkah. Nah, itu menunjukkan seimbangnya antara kehidupan dengan Allah dengan kehidupan dunia, disuruh seimbangkan. Baik, demikian tentang salah satu hadis kemuliaan datangnya hari Jumaat. InsyaAllah kita sambung di hari Rabu, subuh Rabu yang akan datang. Ada waktu 5 menit Pak?